Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai arus listrik, definisi dari arus listrik itu sendiri. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang hubungan kuat arus dengan tegangan listrik. Ya, judul subbabnya agak panjang ya. Hubungan kuat arus dengan tegangan. Apakah ada hubungan antara keduanya atau tidak ada hubungan sama sekali? Nah, nanti akan kita bahas. Yang pertama, hubungan antara kuat arus dan tegangan ini bisa kita dapatkan dalam hukum Ohm, ya. Bisa kita dapatkan dalam hukum Ohm. Nah, bagaimana bunyi hukum Ohm itu sendiri adik-adik? Nah, kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar atau pada suatu rangkaian itu sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, beda potensial di sini nama lainnya adalah tegangan. Jadi jangan bingung ya adik-adik. Nah, kalau kita nyatakan dalam rumus, kuat arus itu kita beri simbol I, ya, karena dia sebanding dengan beda potensial, maka rumusnya sama dengan V per R. Nah, ini merupakan rumus dasar dari hukum Ohm. Atau ada yang menulis V sama dengan I kali R. Ya, boleh. Mau I sama dengan V per R, atau V sama dengan I kali R boleh. Di mana V di sini itu merupakan tegangan atau beda potensial, nanti satuannya volt, kemudian I-nya adalah arus listrik, satuannya ampere, dan R di sini merupakan hambatan listrik, ya, satuannya ohm. Khusus untuk R ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut, nanti ada video tersendiri ya adik-adik. Nah, agar lebih jelas, kita langsung ke contoh soalnya ya adik-adik. Nah, ini ada contoh soal, baterai 3 volt dipasang pada lampu senter. Nah, arus yang terukur yang mengalir sebesar 0,15 miliampere. Jadi di sini satuannya miliampere ya. Apabila baterai diganti menjadi 12 volt, berarti sumber tegangannya diganti menjadi 12 volt. Tentukan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Jadi arusnya berubah apa tidak? Nah, sekarang coba kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Oke, di sini ada 3 volt ya. 3 volt di sini merupakan tegangan ya, V1. Jadi V1-nya sama dengan 3 volt. Kemudian arus yang mengalir sebesar 0,15 miliampere. Ini juga merupakan I1. Kita tulis I1 sama dengan 0,15 miliampere. Apakah harus kita ubah menjadi ampere? Di sini tidak perlu. Kenapa? Karena nanti hasil akhirnya yang ditanyakan itu nanti boleh pakai satuan miliampere juga. Begitu. Karena apa? Karena nanti kita pakainya perbandingan. Kalau kita tidak pakai perbandingan, ini 0,15 miliampere ini harus kita ubah menjadi ampere, ya. Berapa? 0,15 miliampere diubah menjadi ampere. Tinggal kita kalikan dengan 10 pangkat min 3. Nah, untuk kali ini kita tidak usah dirubah ke ampere. Kemudian baterainya diubah menjadi 12 volt. Berarti di sini nanti 12 volt merupakan V2. Nah, ini 12 volt. Yang ditanyakan adalah arus yang mengalir pada rangkaian tersebut ketika sudah diganti menjadi 12 volt. Berarti yang ditanyakan adalah I2-nya. Nah, berapa I2? Yang pertama kita harus tahu ya, ketika baterainya diganti, hambatannya tetap. Sehingga bisa kita tulis R1 itu sama dengan R2 karena lampunya tetap, lampu senternya tetap. Ya, maka R1 sama dengan R2. Kalau tadi kita dapatkan I sama dengan V per R, ya, maka kalau kita cari R itu sama dengan V per I. Bisa dipahami ya? Jadi R itu sama dengan V per I. Kalau R1 berarti V1 per I1 sama dengan V2
per I2. Oke, kalau sudah, kita masukkan nilainya masing-masing. P1 itu 3, kemudian per I1 itu 0,15, sama dengan P2-nya itu 12, kemudian per I2. Karena I2 ini nanti yang dicari. Oke. Selanjutnya kita pindah ruas ya. Ini I ya. I2 kita pindah ruas ke kiri, kemudian 3 sama 0,15 kita pindah ruas ke kanan. Sehingga didapatkan I2 itu sama dengan 12 kali 0,15 dibagi 3. Kita bisa mencoret 12 dengan 3, kita coret jadi 4 ya. 4 kali 0,15 kita dapatkan 0,6 miliampere. Nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan. Jadi satuannya miliampere juga. Kalau tadi yang ini kita rubah menjadi ampere, maka yang akhir ini satuannya juga harus ampere. Jadi satuannya harus sesuai. Begitu adik-adik?